Perkenalkan, nama kakak Trisa Amalia. Di sini kakak akan melakukan interview untuk keperluan penelitian skripsi. Oke, kita mulai untuk pertanyaan pertama. What do you think about oral presentation? Apa pendapat kamu tentang presentasi lisan? Menurut saya sendiri presentasi lisan itu suatu kegiatan di mana kita tuh menyampaikan materi di suatu forum atau di suatu grup, simpelnya gitu. Oke, kemudian are you someone who often makes presentation in class? Yes or no? Why? Apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan presentasi lisan? Ya atau tidak? Kenapa? Jujur sering sih Kak, karena kan apalagi di perkuliahan ini presentasi lisan itu sangat dibutuhkan untuk mahasiswa untuk melatih speaking mereka. Oke, kemudian how long have you been studying English using oral presentation activities? Sudah berapa lama kamu belajar bahasa Inggris menggunakan kegiatan presentasi lisan? Dari kuliah ini sih Kak, dari semester 1 berarti terhitung hampir 2 tahun. Sudah melakukan presentasi lisan ya? Iya. Do you think oral presentation activities create a better learning atmosphere in English speaking class? Menurut kamu, apakah kegiatan presentasi lisan menciptakan suasana belajar yang lebih baik di dalam kelas bahasa Inggris? Menurut saya sangat baik ya Kak, karena itu bisa kita sendiri yang sebagai pelaku presentasi lisan itu bisa bertukar pikiran dengan teman-teman kita yang mendengarkan presentasi kita. Oke, kemudian how do you feel when you are going to make an oral presentation? Bagaimana perasaan kamu ketika kamu melakukan presentasi lisan? Untuk awal-awal melakukan presentasi lisan, jujur sampai sekarang pun masih deg-degan ya Kak, karena kayak masih belum terbiasa aja untuk melakukan presentasi lisan. Tapi ya semakin lama pas melakukan presentasi itu, semakin lama mungkin kita semakin bisa beradaptasi dengan atmosfer kelas gitu Kak. Apakah itu menurut kamu tantangan bagi kamu? Iya Kak, menurut aku tantangan sih. Ya, terus gimana kamu menghadapi kalau kayak gitu? Kalau udah deg-degan sih mungkin lebih ke apa ya Kak, lebih ke mengingat-ingat lagi materi-materi yang mau disampaikan, karena deg-degan itu bisa kelupaan apa sih materi selanjutnya yang harus kita sampaikan di presentasi itu gitu. Oke. Kemudian can you explain to me how you prepare your presentation? Bagaimana kamu mempersiapkan presentasi kamu? Untuk mempersiapkan presentasi sendiri tentu saja kita tuh harus mengumpulkan materi yang kita perlukan, dan mungkin lebih ke latihan-latihan untuk menyampaikan presentasinya. Oke. Kemudian how do you prefer to present the material working in a group or alone? Bagaimana kamu lebih suka menyajikan materi bekerja dalam kelompok atau sendirian? Jujur lebih ke sendirian sih Kak, karena kalau kelompok itu kita gampang ke distract gitu dengan materi mereka. Jadi kalau sendirian itu kita bisa lebih gampang mengekspresikan diri kita sendiri dalam presentasi itu. Oke. Kemudian what problems do you face when presenting a topic? Masalah apa yang kamu hadapi saat menyajikan suatu topik? Kadang itu dalam menyajikan suatu topik, karena topiknya itu kadang terlalu berat, jadi tuh kadang kita tuh lupa gitu apa yang mau kita sampaikan, apalagi kita using English kan Kak kalau untuk presentasi lisan sendiri, jadi kita tuh suka lupa dengan bahasa-bahasa yang berat itu sendiri gitu. Apakah itu menurut kamu tantangan bagi kamu? Itu tantangan besar sih Kak untuk saya. Terus gimana pengalaman kamu menghadapinya? Dengan cara itu sendiri Kak, dengan cara seperti jawaban tadi, dengan latihan-latihan lagi untuk mempersiapkan presentasi agar nggak lupa. Oke, kemudian what would you do if you were asked to choose a presentation topic to present during the lesson and then you found a difficult topic? Apa yang kamu lakukan jika kamu diminta memilih topik presentasi yang akan kamu sampaikan pada saat pembelajaran dan kemudian kamu menemukan topik yang sulit? Jujur ya Kak, selama perkuliahan ini sering banget dapetin topik yang sulit ya. Tapi karena itu kita jarang ngelakuin presentasi lisan sendirian, tapi dengan seringnya kelompok gitu. Walaupun saya sukanya sendirian. Nah, mungkin karena itu sulit, kita dengan cara bertukar pikiran gitu sama teman kelompok kita untuk mendapatkan suatu materi yang sulit itu Kak. Oke, apakah itu menurut kamu tantangan bagi kamu? Iya, tantangan Kak. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, how do you feel when the lecturer suddenly asks you to give an oral presentation in front of the class? Bagaimana perasaan kamu ketika dosen tiba-tiba meminta kamu memberikan presentasi lisan di depan kelas?
Mungkin bakal deg-degan sama sulit sih Kak kayaknya Kak, karena kalau tiba-tiba karena kan kita nggak punya materi yang harus disampaikan apalagi menggunakan English itu merupakan hal yang sulit untuk dilakukan sih kalau menurut saya sendiri. Nah, apakah itu merupakan tantangan bagi kamu? Menurut saya tantangan sih Kak. Terus kalau misalnya itu terjadi gitu, bagaimana kamu mengatasinya gitu? Mungkin saya dibandingkan menolak, lebih ke mungkin saya bakal mix language gitu Kak, bakal gunain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris agar mempermudah saya mempresentasikan materinya. Oke, kemudian what if you got a question from your friend during a presentation, what would you do? Bagaimana jika kamu mendapat pertanyaan dari teman kamu saat presentasi, apa yang akan kamu lakukan? Pasti akan kita jawab ya Kak, apalagi kan karena kita melakukan presentasi pasti kita sudah tahu materinya dan kita sudah menguasai materi yang kita presentasikan. Tentu saja kita sebagai pelaku untuk melakukan presentasi lisan, mau nggak mau harus jawab dan saya sendiri selama ini selalu menjawab sih Kak pertanyaan dari teman saya. Apakah itu merupakan tantangan bagi kamu atau menurut kamu bisa menghadapinya gitu? Menurut saya itu bukan tantangan sama sekali sih Kak, itu mudah saja. Kemudian what do you do if you forget what you to say during a presentation? Apa yang kamu lakukan jika kamu tiba-tiba lupa apa yang ingin kamu sampaikan saat presentasi? Eh, Kalau tiba-tiba lupa mungkin saya bakal lihat ke materi lagi sih Kak, karena kan kalau sampai saat ini saat melakukan presentasi kita tuh masih membawa kertas untuk dilihat-lihat ketika kita lupa gitu Kak. Apakah itu merupakan tantangan bagi kamu? Tantangan sih Kak, karena memang kalau saat presentasi lisan itu gampang sekali lupa terhadap materi kita sendiri Kak. Oke. Kemudian yang terakhir, how do you think other student and your lecture reaction in class when you make a mistake? Menurut kamu, bagaimana reaksi teman kamu dan dosen saat di kelas ketika kamu melakukan kesalahan? Ketika melakukan kesalahan seringnya mahasiswa dan dosen itu langsung itu Kak, langsung koreksi gitu. Nah, apalagi teman-teman kita ya, teman-teman kita itu sangat suportif sih menurut saya karena waktu kita melakukan kesalahan, apalagi kesalahan grammar, mereka itu langsung kasih tahu kayak ini yang benarnya gitu. Apakah itu merupakan tantangan reaksi teman dan dosen apa menurut kamu itu tantangan bagi kamu? Menurut saya tantangan sih Kak. Oke, terus gimana kamu menghadapinya gitu, pengalaman kamu? Mungkin belajar dari kesalahan ya Kak, kalau saya melakukan kesalahan dan teman saya memperbaiki, mungkin saya bakal belajar dari kesalahan itu dan untuk kedepannya saya akan memperbaiki lagi cara speaking saya di depan. Oke, Kak kira cukup untuk interview hari ini. Terima kasih untuk jawabannya.